Ibu Bapak, Saudara-saudari, Sobat Api Karunia Tuhan, para Romo, Budi dan Suster yang terkasih. Kita berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-36 ini. Sebelumnya, kami ingin informasikan Api Karunia Tuhan offline, tatap muka akan kita alami kembali tanggal 8 Juni 2024 dengan tema khusus belajar dari Paus Fransiskus. Tentu saja menjelang kedatangan Paus, kita menggunakan kesempatan untuk mengenal Paus Fransiskus lebih dalam. Dalam episode ini, pengarang Injil Lukas menampilkan bagaimana Yesus mendidik, mengajar para murid. Kita tahu ada pendidikan dasar, ada bina lanjut. Menjadi murid Tuhan berarti melihat dan menjalankan sebagaimana Tuhan bertindak, berkata, sebagaimana Tuhan menghayati. Sangat menarik, Bapak Kardinal akan memberikan pada kita ulasan mengenai formasio para murid Tuhan. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah memasuki pokok kedua dalam perenungan kita mengenai Injil Lukas. Pokok perenungan yang kedua itu adalah melihat bagaimana Yesus mendidik murid-muridnya. Ia sudah tampil sebagai pribadi yang taat dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan kehendak Bapa, sebagai pribadi yang ingin atau diutus untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan, setia pada pewartaan itu, menolak segala macam hal yang lain. Dan pada bagian yang kedua, kita mulai melihat bagaimana Yesus mendidik murid-muridnya. Kita berbicara mengenai dua tahap pembinaan para murid. Tahap yang pertama dari bab 4 sampai dengan bab 9. Tahap yang kedua adalah bab 9 sampai dengan bab 18. Kita lihat secara ringkas apa yang sudah kita bicarakan pada percakapan yang lalu. Bahan-bahan yang dipakai pada tahap yang pertama adalah mukjizat. Ada seri mukjizat mengenai macam-macam hal. Nah, kita mengamati seri mukjizat itu, lalu melihat bahwa pertama, mukjizat itu menyangkut berbagai macam hal dari penderitaan yang paling ringan sampai dengan penderitaan yang paling berat, yaitu menghidupkan kembali orang mati. Pengamatan yang kedua, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat itu selalu di depan orang banyak, di depan murid-muridnya. Maka kita bertanya, kira-kira maksud formatif dari mukjizat ini apa? Dan kita sudah mencoba menjawab, supaya murid-murid itu melihat cara Yesus bereaksi terhadap kenyataan hidup. Dan yang kedua, supaya murid-murid itu melihat berbagai macam penderitaan manusia, dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling berat, dan diharapkan dengan melihat itu semua, dalam hati para murid yang sedang di format ini, yang sedang dididik ini, muncul semangat atau sikap murah hati seperti Yesus sendiri murah hati. Kita juga bertanya, apakah penyembuhan itu, mukjizat itu yang paling penting? Kita menjawab tidak. Karena ada yang lebih penting, mukjizat memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah perubahan keyakinan.
bahwa orang yang menderita, orang yang sakit, itu bukan pribadi yang tidak diberkati, bukan pribadi-pribadi yang tidak dicintai oleh Tuhan, tetapi sebaliknya. Di dalam tanggapan-tanggapan Yesus terhadap realitas penderitaan itu jelas bahwa Allah berpihak atau memberi perhatian khusus kepada saudari-saudara yang kurang beruntung. Yang kemudian juga kita lihat adalah mukjizat-mukjizat itu diceritakan untuk membangun relasi yang benar dengan Yesus. Yesus bukan pertama-tama pembuat mukjizat, sekali lagi itu penting, tapi lebih-lebih Yesus mesti dilihat, dialami sebagai wajah Allah yang menaruh belas kasih. Nah, dalam kaitan dengan kisah misalnya menyembuhkan orang lumpuh kok dikaitkan dengan dosa, kita berbicara mengenai dosa struktural. Kaitan langsung antara dosa dan penyakit itu yang diyakini pada waktu itu ingin dibongkar. Tetapi memang ada kaitan tidak langsung antara dosa dan penyakit. Kalau dosa itu menyusup di dalam sistem apapun itu, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, akibatnya bisa membuat banyak orang sakit. Karena ketidakadilan, karena tidak adanya pemerataan kesejahteraan. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan formasi tahap yang kedua, yaitu dari bab 9 sampai dengan bab 18. Formasi yang tahap kedua ini boleh dikatakan lebih-lebih ditujukan kepada murid-muridnya. Kalau formasi yang pertama itu ditujukan untuk orang banyak, termasuk murid-muridnya itu. Sementara yang kedua lebih untuk murid-murid yang dibentuknya masuk dalam lingkaran yang dekat dengan Yesus. Dari mana itu disimpulkan? Dari bab 12 ayat 1 misalnya, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Ini yang orang banyak. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Jadi tidak mengajar untuk beribu-ribu orang itu, tetapi lebih-lebih kepada murid-muridnya. Dan pada ayat 4 dikatakan bahwa murid-murid itu adalah sahabat-sahabatnya. Jenis sabdanya seperti apa? Kalau bagian pertama itu banyak mukjizat, jadi gampang ditangkap, gampang dilihat. Sabdanya sedikit. Kalau pada bagian kedua, sabdanya menjadi semakin banyak, dan sabda-sabda itu susah dipahami. Apalagi kalau dibaca secara harafiah. Kita ambil misalnya yang sulit dipahami, sebetulnya sudah kita baca yang lalu, pada kesempatan yang lalu, bab 9 ayat 60. Itu khusus kisah atau percakapan mengenai menjadi murid. Ayat 57, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu dijawabnya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Masih mau tetap ikut apa enggak? Tidak punya apa-apa. Kemudian yang kedua, kepada seorang lain ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.
Yang terakhir ayat 61, seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Jawabannya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Nah, ini kan jawaban-jawaban yang tidak mudah dipahami dan mudah disalahpahami. Dan tentu ini adalah cermin dari permintaan atau tuntutan-tuntutan yang sangat radikal. Oleh karena itu kita bertanya sebetulnya dengan sabda-sabda seperti ini, para murid dalam kelompok yang lebih kecil itu mau dibina ke arah mana? Jawabannya sama. Maksud saya, kalau Yesus dulu menampilkan diri atau ditampilkan oleh Lukas sebagai pribadi-pribadi yang taat, dan taat itu sama dengan merdeka, maka arah pembinaan pada tingkat kedua, pada tahap kedua ini kira-kira sama. Murid-murid yang diharapkan mengikuti Yesus lebih dekat, diharapkan mempunyai semangat watak yang sama. Atau rumusannya bisa misalnya menjadi pribadi-pribadi yang lepas bebas. Bebas dari mana? Lepas dari mana? Lepas dari segala macam tanda petik harta yang dapat membuat komitmen terhadap Yesus itu mendua. Mungkin baik atau kalau kita lihat beberapa contoh lepas dari mana, bebas dari mana. Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 34. Ini juga sangat tuntutan yang sangat radikal. Jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, dan tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta itu bukan hanya uang, tetapi segala macam hal yang mengikat hati. Dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi misalnya keinginan untuk bertumbuh di dalam karier, di dalam gereja Katolik. Nah, itu kan sudah salah sejak awal. Namanya pelayanan, bukan menjadi mencari karier. Hal-hal seperti itu kalau orang mengejar karier di dalam pelayanan gereja, nah itu nanti bisa kemana-mana, artinya tidak seperti yang diharapkan oleh Yesus. Bab 12 ayat 13 sampai 21. Bab 12 ayat 13 sampai 21. Ini judulnya orang kaya yang bodoh. Banyak orang kaya yang pintar, tetapi yang ditunjukkan di sini bodoh. Lah bodohnya itu ada di mana? Ketika orang-orang kaya itu menjadi tamak. Itulah yang dikatakan pada ayat 15. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kaya bukan suatu yang tidak bagus, kaya itu bagus, tetapi tidak dilandaskan pada ketamakan, atau malah mendorong orang untuk semakin menjadi tamak. Nah, itu yang tidak bagus, mengikat.
bab 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bisa dibaca misalnya ayat 25 sampai 27. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini juga kata-kata yang sangat radikal dan mudah disalahpahami. Dan kalau kita sudah mulai masuk di dalam kesalahpahaman, lalu nanti kita bingung mau mengambil keputusan yang seperti apa. Jadi pasti Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak mencintai orang tua, itu pasti tidak. Yang seringkali menjadi tantangan adalah ketika kita berhadapan dengan situasi nyata, keputusan harus diambil, lalu tidak mudah. Salah satu contoh bagaimana orang dapat mengikuti ini dengan hati gembira, yaitu misalnya saudari-saudara kita yang hidup di dalam pertapaan kontemplatif. Itu kan aturannya keras ya. Berbeda dengan yang aktif itu bisa kemana-mana. Tetapi yang kontemplatif ini mau keluar dari rumah saja kan tidak gampang. Kalau orang tuanya sakit, belum tentu diberi izin untuk mengunjungi orang tuanya. Kalau orang tuanya meninggal, belum tentu diberi izin untuk ikut melayat, belum tentu. Nah, moga-moga sekarang hal-hal yang seperti itu sudah sangat dipertimbangkan. Tetapi ya seperti itu. Dan ketika orang tidak diberi izin untuk ikut menguburkan, ikut dalam penguburan orang tuanya, itu bukan kesusahan, bukan kesedihan, bukan yang marah yang ada di dalam hatinya. Apalagi kalau keluarganya sudah paham betul tentang hidup kontemplatif itu. Itu adalah bagian dari komitmen radikal untuk mengikuti Yesus. Tidak mudah dipahami, tidak mudah dijelaskan, tetapi ada aturan dan seringkali ada diskusi di dalam hal itu. Jadi saya yang mau mengatakan kalau disuruh membenci orang tua itu pasti bukan maksudnya kalimat ini. Tetapi bahwa ada tuntutan radikal, saya kira itu jelas. Bab 11 ayat 11. Jadi yang tadi itu lepas bebas dari ikatan, berbagai macam ikatan. Tujuan pendidikan yang pertama. Tujuan pendidikan yang pertama ketika orang itu lepas bebas, terus mau apa? Lepas bebas terus mau ikut siapa? Jawabannya ya percaya kepada Bapa, kepada Allah sang penyelenggara kehidupan. Jadi bukan lepas bebas liar, tetapi lepas bebas dengan menyerahkan diri kepada Bapa. Misalnya, bab 11 ayat 11 sampai 13. Bab 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi kesimpulannya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini rumusannya juga kelihatan gampang, tetapi nanti kalau kita sampai kepada realitas kehidupan dan ketika harus memilih macam-macam, nah itu menjadi tantangan iman, membutuhkan kebiasaan
untuk memilih yang baik dan bukan yang salah. Atau bab 12, 22 sampai 34, nanti dibaca sendiri, itu hal kekhawatiran. Bab 12 ayat 22 sampai 34. Saya baca beberapa ayat itu, ayat saja ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan selanjutnya." Ayat 24, "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah." Sekali lagi, kalimat-kalimat seperti ini tidak bisa diartikan secara harfiah. Pasti harus ada penjelasan, pasti harus ada renungan lebih jauh. Percaya kepada Bapa itu berarti berjuang sekuat-kuatnya, seolah-olah semuanya tergantung pada saya. Jadi itu intinya, itu yang pertama, tetapi baru yang pertama ada yang kedua. Sesudah berjuang sekuat-kuatnya seolah-olah tergantung semuanya dari saya, pada waktunya mesti menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi tidak menyerah begitu saja, tapi berjuang dan kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan komitmen seperti ini adalah komitmen yang mengikuti Yesus. Sudah kita lihat pada bab 4 Lukas ayat 16-30, dan komitmen keteguhan untuk mengikatkan diri kepada rencana Tuhan, rencana Allah, itu ditegaskan sekali lagi, atau pada dasarnya ditegaskan lagi di tengah-tengah atau pada awal bagian yang kedua, yaitu pada bab 9. Tadi yang kita kutip itu kan kutipan-kutipan sesudah bab 9. Nah, bab 9 isinya apa? 9:51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ini komitmen utuh, ketaatan utuh yang sekaligus kemerdekaan yang utuh juga. Mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, tidak mau dibelok-belokkan lagi kemana-mana, selain mengarahkan hidupnya ke Yerusalem. Kalau mau dilanjutkan, melihat bagaimana Yesus itu mau dibelokkan, tetapi tidak mau dibelokkan, ini misalnya beberapa ayat ini, Injil Lukas, bab 13 ayat 22. Kata-kata seperti ini, bagian kalimat seperti ini, seringkali lepas dari perhatian kita kalau kita tidak memandang keseluruhan Injil Lukas. Bab 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Yang lebih jelas lagi bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus diberitahu pada ayat 31, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jadi kurang besar apa ancamannya ini, mau dibunuh. Jadi jangan terus ke Yerusalem, Anda mau dibunuh di sana. Apa jawabannya pada ayat 33? "Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku,
sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jelas sekali. Satu lagi. Bab 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem. Jadi terus arahnya adalah Yerusalem. Itulah arah pendidikan para murid. Lewat kata-kata yang keras, sabda-sabda yang sulit dipahami, Yesus ingin supaya murid-murid yang dibentuknya, dididiknya itu faham apa artinya kemerdekaan pribadi yang adalah sekaligus ketaatan yang penuh kepada kehendak Tuhan. Lepas bebas. Itu bahan-bahan pembinaan pada tahap yang kedua. Sekarang pola pembinaannya seperti apa? Pola pembinaan. Pembinaannya bukan pembinaan ideologi. Bukan. Jadi yang saya maksud dengan ideologi itu misalnya kaum Farisi itu mempunyai ideologi yang jelas. Yang mentaati hukum Taurat secara penuh, secara konsekuen, ya itulah yang selamat. Ideologi. Kaum Herodian yang merupakan salah satu kelompok politis pada waktu itu juga berdasarkan, pengikatnya itu berdasarkan ideologi. Ideologinya Herodes, politiknya Herodes. Kalau Yesus mendidik murid-muridnya, itu tidak supaya mereka itu mempunyai ideologi tertentu, bukan. Tetapi supaya mereka menjadi murid Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Dan menjadi murid, ya selama-lamanya menjadi murid. Tidak seperti kita menjadi murid pada suatu ketika kan menjadi bukan murid lagi, menjadi guru misalnya, enggak. Dalam hal mengikuti Yesus selama-lamanya kita adalah murid. Nah, model pendidikannya seperti apa kan? Model pendidikan kan ada ya sekarang katanya belajar merdeka dan sebagainya. Secara sederhana, pendidikan itu seperti pada zaman itu lazimnya tinggal bersama-sama dengan guru. Jadi dididik itu tidak sama dengan jam 7 masuk, jam 1 keluar, enggak. Tetapi mengikuti Yesus, melihat cara Yesus berbicara misalnya. Kalau mau melihat salah satu teks, melihat cara Yesus berbicara. Bab 18, ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan orang buta di dekat Yeriko. Kalau kita memperhatikan, orang buta itu kan jelas. Maksud saya kalau menurut kita kan jelas. Pasti mau disembuhkan. Tetapi Yesus tidak menebak-nebak seperti itu. Kita perhatikan misalnya ketika dia berteriak ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras lagi ayat 39, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu, apakah Yesus langsung menebak, kamu mau apa? Mau disembuhkan kah? Bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah ayat 41, apa yang kau kehendaki
supaya aku perbuat bagimu? Ya kalau minta disembuhkan butanya, kalau yang lain yang diharapkan kan belum jelas. Baru kemudian sesudah ia mengatakan, Tuhan supaya aku dapat melihat, Yesus mengatakan, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini cara Yesus menanggapi, cara Yesus bicara. Tidak selalu dengan tanda seru, tetapi dengan tanda bertanya. Itu adalah model komunikasi yang komunikasi alternatif, ya komunikasi yang membuat orang mau mengatakan apa yang sesungguhnya diharapkan. Kalau sudah ditebak-tebak, lalu mungkin dia malah tidak mau mengikuti dia lagi. Yang kedua, melihat cara untuk bereaksi terhadap orang yang dijumpai, cara bereaksi. Bab 9, misalnya, sebetulnya kita sudah tahu semua ya. Reaksinya ya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi kita lihat, bab 9, ayat 10, misalnya. Bab 9, ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jadi ketika melihat orang-orang kelaparan, murid-murid itu tidak mau melakukan sesuatu. Itu dikatakan misalnya pada ayat 12, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Murid-murid menghindar dari soal. Yesus mengatakan, ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Itu tujuannya. Tujuan pembinaan pola pembinaan, caranya adalah melihat, meneladan, mengikuti, membatinkan, dan melaksanakan. Itu model pembelajaran murid, seperti di asrama atau di mana, supaya gurunya itu tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi murid-muridnya melihat cara gurunya itu bereaksi terhadap realitas kehidupan. Pertanyaan berikutnya, jadi bahannya jelas, meskipun sulit. Pola pembinaannya bagus, model pedagoginya bagus. Hasilnya bagaimana? Nah, itulah yang menantang kita. Kita lihat hasil pembinaan Yesus pada tingkat yang kedua ini. Ini juga khas Lukas. Kenapa khas? Nanti kita lihat. Silakan lihat bab 9 ayat 44 sampai 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. 9:44. Reaksi para murid ketika mereka mendengarkan pemberitaan Yesus, nubuat yang pertama itu ada
pada bab 9 ayat 22. Nanti kita lihat, sekarang yang kedua dulu. Bab 9 ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Ini bab 9. Itu artinya adalah awal dari pembinaan langkah kedua. Awal. Nah, jadi kalau kita berbicara sederhana ya bisa dipahami lah. Kalau baru mulai belum paham dengan baik. Hanya sikapnya ini loh yang membuat kita bertanya-tanya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Tidak berani, mungkin juga takut-takut ya. Sekarang akhir pembinaan ini seperti apa? Bab 18. Itu artinya akhir periode pembinaan tahap kedua. Bab 18 ayat 31 sampai 34. Jadi selangnya itu 9 bab. 9 bab. Bab 9 mulai, bab 18 berakhir. Pelajaran yang paling pokok, ditangkap apa tidak? Nubuat sengsara ketiga. Ayat 31, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Reaksinya ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Jadi, kalau di dalam Injil Markus jelas ya, nubuat sengsara itu pada bab 8, bab 9, bab 10, urut. Lukas itu memisahkan nubuat yang awal itu 1-2, yang pertama itu pada bab 9 ayat 22, nubuat yang kedua itu bab 9, yang tadi kita lihat, ayat 43 sampai 45, lalu yang terakhir itu bab 18. Tidak pada bab 10 atau yang dekat-dekat di situ, enggak, jauh. Nah, kira-kira maksudnya apa ini? Ini lalu menafsirkan ya, kok Lukas menceritakan murid-murid seperti itu, di awal tidak tahu, di akhir tidak tahu, itu maksudnya apa? Tapi datanya seperti itu. Datanya seperti itu, maka kita mesti mencoba untuk memahami maksud Lukas dengan cara seperti itu. Apa maksudnya? Nah, silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Kira-kira maksud Lukas apa? Salah satu jawabannya adalah, sebetulnya kita sudah tahu, mungkin kurang biasa merumuskan. Jawabannya adalah rupa-rupanya ada resistensi, daya tolak di dalam diri orang itu. Apa yang membuat mereka resisten terhadap nubuat sengsara Yesus, terhadap pengajaran Yesus? Jawabannya, resistensi itu mungkin disebabkan oleh faham yang lama. Mengubah faham, keyakinan, itu tidak mudah. Mengubah orang berbahasa saja tidak mudah. Saya kira saya pernah memberikan contoh dulu ketika masih kuliah, salah seorang dosen yang baik sekali, itu kalau masuk kuliah, masuk kelas itu belum apa-apa, jadi saudara-saudara, belum apa-apa sudah jadi. Kan kami tertawa.
murid-muridnya ini. Dan beliau juga tersenyum, tahu bahwa memulai kuliah dengan jadi itu ya tidak pada tempatnya kan. Kalau jadi kan sesudah selesai kuliahnya, kesimpulannya begini. Tapi nanti sudah ditertawakan, dia tersenyum sendiri. Nanti kuliah berikutnya ya jadi, saudara-saudara. Itu hanya mengubah kata jadi. Coba perhatikan kalau romo-romo khotbah itu. Romo yang tertentu itu selalu menggunakan kata-kata yang meskipun tidak cocok tapi dipakai. Nah, itu kalau diingatkan nanti ya kembali lagi. Itu hanya menggunakan kata-kata. Apalagi kalau yang namanya keyakinan yang sudah ditanamkan sejak kecil, mungkin oleh keluarga, mungkin oleh budaya, mungkin oleh agama. Rupa-rupanya murid-murid itu mempunyai kesulitan yang seperti itu, resisten, karena mereka terbentuk oleh kebiasaan yang lama. Belum lagi kalau kita omong mengenai mengenai tembok spiritual. Tembok spiritual. Kita ambil saja contoh. Kalau di dalam gereja Katolik ya kita harus mengakui saja Paus Fransiskus ini kan terkenal di mana-mana, pengaruhnya sangat besar. Bahasa dokumen-dokumennya berbeda dengan bahasa-bahasa yang lalu, mudah dipahami, gampang. Bukan seperti dokumen-dokumen gereja yang sangat teologis dan sangat resmi. Apakah semua orang menerima pendapat-pendapat Paus? Tidak. Tidak menerima, tidak semua menerima. Bahkan lingkaran-lingkaran para kardinal kan ada. Kardinal yang moderat, kardinal yang progresif, kardinal yang tradisional. Itu berkelahi terus mengenai perkembangan gereja. Ada resistensi untuk menerima yang baru, yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang tidak terpikirkan oleh yang menuntut keterbukaan baru. Saya ingat sangat menarik, jadi intinya begini, murid-murid itu diajak untuk melihat seperti Yesus melihat. Mampu apa enggak? Tidak mampu 100%. Kita juga diajak untuk melihat seperti Yesus melihat. Mampukah kita? Tidak. Seperti Petrus berpikir dengan pikiran manusia, bukan berpikir dengan pikiran Allah. Lah kita ini kan manusia, maka berpikirnya ya manusiawi, tidak sampai pada realitas yang puncak itu. Itulah sebabnya di dalam gereja, misalnya kalau kita ditanya panggilan kita itu apa? Panggilan kita adalah bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Bisa apa enggak? Ya santo-santai itu yang bisa menuju kesempurnaan, kita belum. Dalam perjalanan entah sampai entah tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi orang-orang kudus itu pasti. Nah, yang menarik, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingat logo dari tahun kerahiman ilahi yang diadakan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2016. Masih ingat, nanti mungkin bisa dicari gambarnya. Itu menarik sekali. Yesus itu menggendong orang. Yang digendong itu menempatkan wajahnya di samping wajah Yesus. Mestinya matanya kan 4. Mata Yesus 2, mata orang itu 2. Tapi coba lihat, perhatikan dengan baik. Mata Yesus yang menggendong orang lain, itu matanya cuma 3. Yang 2 itu matanya Yesus,
Nah yang satu, ini matanya orang yang digendong itu, dan mata orang yang digendong itu, salah satunya yang tidak kelihatan itu, ditempatkan di belakang mata Yesus. Itulah realitas kita. Maka sebetulnya kalau murid-murid tidak paham, kalau sama sekali tidak paham itu ya pasti tidak. Tetapi bahwa murid-murid itu belum sampai kepada pemahaman yang utuh, yaitu simbolnya. Kita diajak untuk sekurang-kurangnya, kalaupun tidak dengan dua mata yang adalah mata Yesus, ya mata kita satu, titip mata kita ke mata Yesus satu. Itulah proses untuk menuju kesempurnaan menjadi pengikut Yesus. Tetapi Lukas mau mengatakan, lihat, Yesus yang memberikan bahan yang unggul, menempuh formasi atau model pendidikan yang memerdekakan, tapi buahnya seperti ini. Awal belum tahu, akhir belum tahu. Syukur bahwa ini belum akhir seakhir-akhirnya. Masih ada cerita selanjutnya. Moga-moga yang mau disampaikan, penafsiran kita sekurang-kurangnya jelas, bahwa tidak setuju tidak apa-apa, tapi jelas dulu, ada bahannya, ada datanya, kita menafsirkan bahan dan data itu. Kesimpulan kita seperti itu, Yesus tampil pada percakapan pertama sebagai pribadi yang lepas bebas, merdeka 100%, bentuknya ketaatan utuh. Murid-murid dibentuk dengan model Yesus itu lewat dua tahap. Yang satu tahap awal yang masih mudah, tahap dua adalah tahap sulit yang memang sulit dipahami dengan kacamata biasa. Harus dibaca dengan kacamata yang berbeda. Dengan demikian kita selesai dengan pokok percakapan kita yang kedua. Sekarang kita akan lanjut pokok percakapan yang ketiga. Tinggal sebentar waktunya, sekedar untuk memulai, mengawali. Yang tadi kita perhatikan itu adalah apa? Pembinaan para murid pada umumnya. Ada kelompok besar, ada kelompok kecil yang disebut murid-murid dan sahabat itu. Sekarang kita akan melihat secara khusus seorang tokoh di antara murid-murid itu, menurut Lukas, bagaimana dia dididik oleh Yesus secara khusus pula, karena hanya seorang, yang tadi kan banyak orang, yang namanya Simon Petrus. Kita akan melihat perjalanan hidup Simon Petrus ini. Menurut Lukas, karena menurut Injil yang lain nanti bisa berbeda. Kita mulai dengan Injil Lukas, bab 5 ayat 1 sampai 11. Ini adalah ringkasan dari pengalaman perkembangan rohani Petrus menurut Injil Lukas. Kalau dibandingkan dengan cerita-cerita yang lain, cerita di dalam Injil Matius dan Markus, nanti silakan membandingkan, sangat berbeda. Sangat berbeda. Perjalanan iman Petrus itu tidak 11 ayat seperti ini. Ini kan panggilan Petrus. Tidak 11 ayat seperti ini. Panjang. Nanti akan kita lihat sampai akhir Injil Lukas. Kita perhatikan berbagai macam perikope, kisah-kisah di mana Petrus ini tampil. Kisah ini menjadi begitu penting
Sehingga misalnya ada dokumen yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II, seorang kudus, yang judulnya memasuki milenium ketiga. Jadi ditulis sekitar tahun 2001, ketika umat manusia memasuki milenium ketiga. Sesudah memberikan segala macam pengajaran, kesimpulannya adalah kutipan dari Injil Lukas bab 5 ayat 4. Ini kesimpulan nasihat Paus Yohanes Paulus II bagi umat manusia ketika umat manusia memasuki milenium ketiga. Judulnya adalah bertolaklah ke tempat yang dalam. Duc in altum, bahasa Latinnya. Dan sejauh saya ingat, Bapak Uskup almarhum Pujo Sumarto, Uskup Keuskupan Agung Semarang, itu juga mengambil semboyan ini. Bab 5 ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bapak Kardinal Julius itu juga mengambil, tetapi bukan yang bab 4, ayat 4, tetapi ayat yang 5, ayat 5. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi rupa-rupanya tempat ini penting. Kalau kita ambil contoh misalnya, mengapa Paus Yohanes Paulus II, orang kudus ini mengawali kesimpulan anjurannya dengan bertolaklah ke tempat yang dalam. Pasti Paus Yohanes Paulus II tidak mengajak kita untuk mencari ikan seperti Petrus, mencari tempat yang dalam di laut kah, di sungai kah, di mana? Enggak. Ini berarti sangat simbolik, bertolaklah ke tempat yang dalam. Karena apa? Nah, ini tafsiran, nanti bisa dibaca sendiri dokumennya itu. Itu tentu adalah buah dari analisa, dari pengamatan, bahwa orang itu dapat hidup dan menghayati hidupnya secara dangkal. Kalau orang hidup dengan hidup yang dangkal, apalagi kalau dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan penting, nanti sejarah umat manusia itu ditentukan oleh keputusan-keputusan yang ada di permukaan saja. Tidak diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kokoh, argumentasi yang luas, yang menyejahterakan umat manusia. Jadi orang berpikir pendek itu misalnya, ya ini tidak cocok dengan itu, ya mari kita perang. Kesimpulan-kesimpulan seperti itu, karena milenium kedua oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II itu dianggap sebagai milenium yang mengerikan. Karena apa? Karena banyaknya perang dunia pertama, perang dunia kedua yang menghancur leburkan kemanusiaan. Belum lagi kalau kita bicara tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial. Kalau sistem-sistem itu dipelihara, dirawat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dangkal, ya pasti martabat manusia akan tidak dihormati, kesetaraan martabat akan terus dibiarkan, ketidaksetaraan martabat akan terus dibiarkan, kesenjangan akan terus semakin lebar dan sebagainya. Maka Paus menganjurkan di abad yang milenium yang baru ini, mari kita bertolak ke tempat yang dalam. Berpikir tidak sekedar dengan guna, tetapi dengan makna. Sekarang mau kita lihat
pelan-pelan, 1-2 langkah saja yang paling pokok, lalu nanti kita lanjutkan di percakapan yang akan datang. Yang pertama, suatu proses itu pasti mempunyai awal dan mempunyai akhir. Awal itu tidak harus berarti pada ayat 1, akhir itu tidak harus berarti pada ayat 11 dalam hal ini. Tetapi ada perubahan. Perubahan itu bisa perubahan nama, bisa perubahan gelar, bisa perubahan macam-macam. Kita amati hal itu. Yang pertama, di dalam kisah ini, untuk Simon Petrus itu ada 2 nama yang berbeda. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Berkata kepada Simon, Simon saja. Kemudian pada ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Namanya sudah ditambah, Simon Petrus. Suatu perubahan. Nanti kalau ada saudari-saudara yang menggunakan teks lama, bukan teks yang baru ini, tapi teks yang paling lama dari tahun berapa ya, 60-an, ayat 8 ini masih menggunakan kata Simon saja. Belum berubah menjadi Petrus. Itu masalah teknis ilmu tafsir. Kita sekarang pakai yang ini. Tidak usah masuk ke masalah tafsir itu. Nah, ketika Simon itu namanya baru Simon, ayat 5, bagaimana dia menyapa Yesus. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Guru. Sesudah namanya berubah menjadi Simon Petrus, ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku." Jadi ini adalah awal, Simon dan guru itu awal, Simon Petrus dan Tuhan itu adalah akhir proses. Ketika proses pembinaan diri Petrus itu mulai, namanya masih Simon, dan relasinya adalah antara murid dan guru. Mungkin belum murid, namanya baru nelayan ikan atau petani ikan dengan guru. Ketika prosesnya berakhir, relasinya menjadi sangat berbeda. Dia menjadi Simon Petrus, dan Yesus itu bukan guru lagi, Yesus adalah Tuhan. Inilah proses sepanjang Injil Lukas yang akan kita lihat. Mulai dari Yesus guru, sampai dengan Simon Petrus menyapa Yesus sebagai Tuhan. Dan dia bukan hanya menyapa, tapi dikatakan tersungkur di depan Yesus. Kita sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Kerangkanya sudah kita lihat, nanti kita lihat kerangka itu isinya apa. Kita memperhatikan perikope-perikope di mana terletak, di mana disebut nama Petrus sepanjang Injil Lukas. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudari, para sobat api karunia Tuhan, rupanya menjadi murid Tuhan tidaklah mudah, tapi disediakan rahmat yang cukup. Dalam pembinaan para murid tahap kedua ini, ditampilkan bagaimana para murid pun mengalami resistensi, mungkin karena paham yang lama. Tetapi Yesus memberikan pemahaman baru, penghayatan baru menjadi murid Tuhan. Semoga kita terus bertekun,
mengalami pembinaan dalam hidup kita sehari-hari untuk menjadi murid yang setia. Kita mohon rahmat Tuhan. Semoga saudara-saudari dan keluarga dan komunitas diberikan rahmat kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang berlimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.